Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kekuatannya dilimpahkan atas kita, sehingga kita dapat melewati hari ini dengan kemenangan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kuasa dan kekuatan yang Tuhan berikan pada kami, kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Tertulis demikian, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara yang dikasihi Tuhan, kendaraan listrik merek BYD yang kepanjangannya adalah Build Your Dream semakin banyak dipakai dan dipercaya oleh orang Indonesia. Kendaraan ini bersaing dengan merek-merek kendaraan lain yang sudah eksis terlebih dulu. Mengapa kendaraan ini bisa dipercaya oleh banyak orang? Tidak lain karena kualitasnya termasuk baik. Sebelum dipasarkan, setiap kendaraan diuji melalui proses pengujian yang ketat. Sama halnya seperti kendaraan, untuk memasarkan suatu produk apa saja, entah itu makanan atau kursi atau apapun, harus melewati ujian terlebih dulu untuk mengetahui apakah produk itu baik, kuat, tepat, dan dapat dipercaya. Sebagai orang beriman, kita juga perlu menguji diri kita. Apakah kita kuat dan tahan uji dalam menghadapi segala situasi dan persoalan? Dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima ini dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Setiap kita harus menguji diri sendiri. Bukan hanya jemaat di Korintus saja yang perlu menguji diri mereka, tapi kita semua yang hidup saat ini perlu melakukan pengujian dan penilaian terhadap diri kita. Bagaimana sikap kita, pikiran-pikiran kita, perkataan kita, respon kita dalam menghadapi keadaan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah kita tetap tegak dalam iman kepada Tuhan Yesus atau tidak. Setiap hari kita bisa menguji dan menilai diri kita melalui setiap proses dan situasi yang ada. Bukan hanya di tempat studi, bukan di tempat kerja saja, bukan hanya di gereja atau di lingkungan pergaulan, lingkungan tempat tinggal kita, atau di tempat kita bepergian, tapi di rumah di mana kita tinggal, itu bisa menjadi tempat di mana kita menguji diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman atau setengah-setengah, atau malah sebenarnya tidak beriman sama sekali, hanya di bibir saja tapi tidak dalam tindakan. Salah satu pengujian yang perlu dilakukan adalah bagaimana tingkat keyakinan kita akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita. Apakah kita tidak yakin atau sedikit yakin atau sangat yakin dengan hadirat dan penyertaan Tuhan di dalam kita? Adakah kita seringkali bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau meninggalkan? Mengapa aku merasa kosong, tidak ada Tuhan? Atau kita merasa senang dengan perasaan bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita? Setiap kita harus punya kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Mengapa keyakinan dan kesadaran ini penting? Karena apa yang kita yakini itu akan berdampak pada respons dan tindakan kita.
Jemaat di Korintus rupanya ada yang tidak yakin akan hadirat Tuhan di dalam dirinya. Dan itu sebabnya mereka hidup dalam berbagai-bagai tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita tidak akan mau melakukan yang bertentangan dengan firman-Nya. Sebaliknya kita akan melakukan kebenaran. Dan kalau kita sadar Tuhan ada dalam diri kita tidak akan mengalami putus asa, sedih atau kecewa ketika ada persoalan atau masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari uji diri kita setiap hari. Introspeksi, koreksi, dan nilai diri kita sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Miliki kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam kita. Kita adalah bait Roh Kudus-Nya, kita adalah bait Tuhan, dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dia beserta kita, Dia Immanuel, selalu ada menyertai sampai akhir zaman. Mari tetap tegak dalam iman dan selalu percaya akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mendapat kekuatan, pengertian yang lebih dalam untuk kami menguji diri kami sendiri. Apakah kami tetap tegak di dalam iman kami kepadamu, dan menyelidiki hati kami, apakah kami yakin, sadar akan hadirat-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan pikiran kami yang seringkali menyangkali akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan, Engkau hadir selalu, Engkau Immanuel. Sebagaimana janji-Mu, Engkau selalu ada menyertai kami sampai akhir zaman. Karena itu kami tidak akan kecewa, putus asa. Kami akan selalu kuat di dalam Tuhan. Dan kami akan senantiasa mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk kami kuat di dalam setiap keadaan. Iman kami terus bertumbuh dan kasih kami semakin menyala-nyala kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan perlindungan dan tidur yang nyenyak sepanjang malam ini. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami serahkan kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Jauhkan dari segala konflik dan kerusuhan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu tahan uji, tegak dalam iman dan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.